Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rizky Lestari, kelas 5B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Balai Bandung. Video ini dikhususkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah retorika, dosen pengampu Bapak Dani Hermawan, MPD. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, bahasa dan pembicara muncul ketika manusia mengungkapkan dan menyampaikan pikirannya kepada manusia lain. Jelaskan maksud pertanyaan tersebut menurut sudut pandang ilmu retorika. Dari sudut pandang ilmu retorika, pernyataan ini menunjukkan bahwa bahasa adalah alat utama yang digunakan manusia untuk mengekspresikan pikiran dan gagasan kepada orang lain. Pembicara memainkan peran penting dalam memilih dan menyusun kata-kata yang mampu meyakinkan, mempengaruhi, dan menyentuh pendengar. Retorika berfokus pada bagaimana seorang pembicara menggunakan bahasa dengan efektif untuk mencapai tujuan komunikasi, baik itu memberikan informasi, membujuk, atau menghibur. Dalam konteks ini, retorika menekankan pentingnya seni berkomunikasi yang mencakup pemilihan kata, nada, struktur kalimat, dan cara penyampaiannya. Adapun pertanyaan nomor 2, langkah-langkah untuk menguasai ilmu retorika di antara imitation, doktrina, exercitium, res, perba. Jelaskan menurut pendapat Anda maksud istilah-istilah tersebut. Baik, saya akan jelaskan yang pertama, yaitu imitation, merujuk pada proses meniru gaya atau teknik pembicaraan hebat yang sudah terbukti efektif. Tujuannya adalah belajar dari contoh nyata dan mengadaptasi teknik mereka untuk mengembangkan keterampilan pribadi. Yang kedua ada doktrina, mengacu pada pembelajaran teoritis tentang prinsip-prinsip retorika seperti cara menyusun argumen, membangun struktur pidato, atau memilih bahasa yang sesuai. Ini adalah tahap di mana seseorang memahami dasar-dasar ilmu retorika secara mendalam. Yang ketiga ada exercitium, menekankan latihan terus-menerus untuk menguasai retorika. Latihan ini mencakup berlatih berbicara di depan publik, menyusun pidato, atau berdebat secara efektif. Konsistensi dalam berlatih adalah kunci untuk menjadi mahir. Yang ketiga ada res, mengacu pada isi atau gagasan yang ingin disampaikan. Isi ini harus relevan, menarik, bermakna bagi audiens agar pesan yang disampaikan memiliki dampak yang kuat. Dan yang terakhir ada verba, berhubungan dengan pemilihan kata dan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan gagasan. Verba harus dipilih dengan cermat agar sesuai dengan konteks, audiens, dan tujuan komunikasi. Adapun pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang membedakan retorika dengan keterampilan berbicara? Nah, retorika adalah seni komunikasi yang lebih luas dan mencakup teknik-teknik untuk menyusun dan menyampaikan pesan secara persuasif. Retorika mencakup analisis audiens, pemilihan kata, struktur argumen, dan strategi emosional. Fokus utamanya adalah mempengaruhi dan membujuk audiens. Adapun keterampilan berbicara adalah kemampuan teknis untuk berbicara dengan jelas, lancar, dan percaya diri di depan audiens. Ini mencakup aspek-aspek seperti intonasi, artikulasi, kontak mata, dan bahasa tubuh. Meskipun keterampilan berbicara adalah bagian dari retorika memiliki cakupan yang lebih kompleks dan strategis. Yang keempat, kemampuan berbicara diyakini dapat meningkatkan kualitas eksistensi dan aktualisasi seseorang di tengah-tengah lingkungannya. Jelaskan maksud pernyataan di atas. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa kemampuan berbicara yang baik memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan ide, pendapat, dan perasaannya dengan cara yang efektif, sehingga ia dapat dihargai
dan diakui oleh orang lain. Ketika seseorang mampu berbicara dengan penuh kepercayaan diri dan daya tarik, ia tidak hanya mampu mempengaruhi lingkungannya, tetapi juga memperkuat identitas dan kehadirannya dalam masyarakat. Kemampuan berbicara menciptakan hubungan emosional dengan orang lain, membangun kepercayaan dan meningkatkan daya tarik personal, sehingga menjadikannya sebagai figur yang dihormati dan diidolakan. Hal ini merupakan bentuk aktualisasi diri di mana seseorang merasa bahwa potensi dan kemampuan yang dimilikinya diakui dan dihargai. Mungkin dicukupkan sekian yang bisa saya jawab. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.